Selamat datang di channel Paijo Flasher. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ganti baterai pada HP Infinix Smart 5 ya. Kebetulan di sini ada user yang mau ganti baterai. Coba kita cas dulu ya. Karena ini sudah nggak bisa dihidupkan ya. Misalkan bisa, itu cuma hidup mati gitu ya, kata usernya gitu ya. Nah, mari kita coba tes ya, kita buktikan apakah user itu bener nggak ya yang diomongkan dia, sesuai omongan dia apa enggak. Nah, nanti kita akan langsung tes colok cas ya. Oke, ini Smart 5 seperti ini ya. Kita colok casan dulu. Coba kita tunggu ya, akan muncul logo ini ya, logo baterai atau ada tengahnya tuh petir ya. Nah, ini mulai ngecas ya. Oh, langsung hidup ya, dia langsung keluar logo Infinix. Oke, kita tunggu ya, kata usernya sih gitu ya. Dan ini kita buktikan ya, ternyata benar ya, di cas itu hidup mati gitu ya. Kalau sudah seperti ini jangan dipaksa dicas ya teman-teman, karena kalau dipaksa cas itu malah bisa merusak HP ataupun baterainya ya, dikarenakan mungkin sudah nggak nyimpan ya baterainya itu, atau bisa jadi di rangkaian baterainya itu sudah rusak ya. Oke, langsung kita buka ya. Jadi jangan ragu-ragu, kalau memang sudah seperti ini langsung ke counter terdekat, atau bisa ganti sendiri kalaupun bisa menggantinya ya. Kalau nggak bisa ganti ya tinggal lihat di tutorial di Paijo Flasher ya. Sekalian promosi ya. Nah, seperti ini tampilannya. Memang kelihatannya mulus ya baterainya ya, tapi ini tak seindah drama Korea ya teman-teman. Memang kelihatannya mulus ya, tapi nggak bisa dipakai ya. Jadi ya percuma ya, bagus-bagus mulus-mulus tapi nggak bisa pakai ya, cuma bisa melihat ya. Oke, tunggu ya, saya persiapkan dulu untuk beberapa bahan, yaitu baterai. Benar ya, ini mana ya baterainya ya, tadi lupa menaruh ya, padahal tadi di sini loh. Oh iya, kalau yang belum ngopi ya ngopi dulu ya, biar sehat ya. Nah, baterainya udah ketemu ya, tinggal kita buka dulu. Ngopi dulu ya biar nggak ngantuk teman-teman. Biasa tuh kalau orang servis itu pecinta kopi biasanya ya. Nah, ini saya kebetulan tidak memakai wadah ya, saya manfaatkan untuk tutup belakangnya ini, dikarenakan wadah yang saya yang di toko sini maksudnya ya, itu terpakai semua ya. Ya alhamdulillah, ini pas kebetulan lagi rame jadi ya itu terpakai semua ya. Tapi tidak masalah ya, masih banyak jalan menuju Roma. Ya udah, kita gunakan tutup belakangnya ya, masih bisa dimanfaatkan. Jika sudah, langsung kita buka ya. Lalu kita copot baterainya ya, konektornya jangan lupa kita copot. Untuk mencongkelnya baterainya yang lama ini hati-hati ya teman-teman. Kalau nggak mau ribet ya tinggal beli alat ini ya, penghancur lem ya, kan ada yang jual juga yang, waduh maaf ya agak bersih, kan ada ya cairan yang untuk apa namanya, untuk biar lem itu lunak ya.
Tapi sebelumnya, sebelum kita buka baterai lama ya, nah ini saya akan melakukan tes ya. Maksudnya gini ya teman-teman, kalau memang bukan baterai ya berarti kita nggak perlu repot-repot untuk membuka baterai lama ya. Jadi walaupun nggak jadi masih rapi ya. Lalu saya coba ya, ini tes dulu kan masih bisa ya, kita tes dari luar tanpa nyopot baterai lama ya. Cuman rada-rada repot ya, agak susah untuk ngepasin di konektornya ini, dan juga ini sambil dipegangi ya. Untuk mengatur posisinya ini agak kerepotan ya, tapi sabar dulu ya. Nah, memang harus pas ya, jangan dipaksa ya kalau nggak bisa ya teman-teman. Kalau dipaksa malah bisa rusak atau bisa kongset malahnya. Nah, bisa, ini kita tinggal hidupkan ya HP-nya. Coba kita hidupkan dulu. Nah, ini agak harus ditekan ya. Harus tekan. Jadi kita juga harus perlu safety juga ya teman-teman ya, dan juga perlu hati-hati ya, mana yang harus dibuka, mana yang enggak, mana yang harus didahulukan, dan mana yang tidak ya. Aduh, belepotan ngomongnya ya. Contohnya seperti ini ya, kita jangan buka dulu ya kalau belum tentu itu pasti ya, maksudnya pasti baterainya yang rusak ya, karena kadang-kadang kayak gini juga bisa rusak programnya ya. Kalau rusak program itu bisa terjadi restart atau hidup mati gitu ya. Oh iya, tetapi ini nggak tahu ya, kalau posisi hidup mati kayak gini, apakah data masih ada apa enggak ya. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya mungkin saja usernya ini dia mencoba melakukan web data atau reset pabrik ya. Karena biasanya kalau orang nggak tahu kalau HP posisi hidup mati itu dikiranya tuh rusak program ya. Itu yang umum orang tahu ya. Jadi kalau kayak gitu taunya program gitu ya, langsung eksekusi web data atau reset pabrik sembuh gitu ya, mungkin bawa bayangannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak tahu ini datanya masih ada apa enggak ya, tapi memang sebelumnya kita harus jelaskan sama usernya ya, biar nggak salah paham ya. Kalau lama kayak gini biasanya sih hilang ya. Udah ketebak ya, berarti hilang datanya ya. Mungkin ini sudah pernah coba untuk melakukan web data ya, dan untung saja HP-nya nggak mati ya teman-teman. Karena kalau posisi kita web data baterai soak itu bisa mati ya, dikarenakan kalau proses lagi berjalan tiba-tiba di tengah jalan itu terhenti, itu bisa hang logo atau bisa mati total ya. Ini kita pasin dulu ya, ini agak goyang ya. Agak goyang lepas dikit tadi ya. Nah, coba tes lagi ya. Berarti yang tadi lama nunggu loadingnya itu nunggu ini ya, nunggu loading yang habis web data ya. Pantesan lama ya. Tapi tidak perlu panik ya, karena kan di awal kita sudah ngomong ya, kita sudah jelasin sama usernya kalau posisi kayak gini nggak tahu data masih ada atau tidak ya.
dan juga perlu diperhatikan ya. Nah, kalau seperti ini kan menu setup ya, kayak settingan HP baru ya. Perlu diperhatikan ya, kalau memang kasus kayak gini, kita harus cermat untuk eksekusinya, dan kita harus bisa menjelaskan sama usernya ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini kita lewati saja ya, karena ini memang menu setup seperti kita setting HP baru ya, cukup mudah ya. Coba kita sambungkan wifi dulu. Jadi yang penting hati-hati ya kalau servis ya teman-teman. Untuk segala resiko itu pasti ada ya kalau di servisan ya. Nah, ini menu ini ya, penyiapannya. Baru menyiapkan. Ini agak lama, saya percepat saja ya biar nggak membuang-buang waktu ya. Oke, ini sudah saya percepat ya, karena cuma loading saja apa yang ditunggu ya. Kemudian tinggal klik berikutnya atau lewati ya. Sangat mudah untuk seperti ini ya. Kecuali nah dia nyangkut akun Google, nah itu agak ribet ya, agak sedikit ribet karena harus dibuka dulu akun Google-nya ya. Ini sudah sampai sini, berarti ini memang baterai ya teman-teman. Ya udah, kita matikan dulu ya HP-nya, jangan langsung cabut ya, tapi kita mematikan ini dengan normal ya, kita matikan normal ya, jangan langsung dicabut ya. Tetapi kalau terpaksa harus cabut ya, kalau susah dimatikan ya nggak masalah ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dulu ya. Ini kita copot dulu, kemudian kita copot baterai lamanya ya. Untuk mencopot ini juga harus hati-hati ya, karena kalau kita paksakan ini bisa rusak ya, bisa terbakar juga ya, karena kan ini plus minus nggak tahu di mana ya. Kalau yang di tengah-tengah ini ya, di kulit sama ini kan ada beberapa lapis ya baterai itu. Mungkin lapisan pertama, lapisan kedua ya plus minusnya. Kebetulan ini agak gampang ya. Nah, lemnya masih ada ya, lemnya masih ada. Nah, kita coba kita pasang ya. Kalau lemnya masih ada ya nggak perlu kita isolasi atau kita lem ulang ya teman-teman, karena kan itu sudah ada bawaan, itu kenceng juga ya. Nah, untuk fleksibel ini kita bisa geser kanan kiri untuk menyesuaikan letaknya ya, letaknya biar pas. Nah, kemudian isolasi yang ini untuk ngancing ya, mengancing yang di situ ya, biar nggak gerak-gerak. Kemudian kita tutup. Nah, di sini kita tinggal pasang baut ya. Pasang baut, dan setelah ini masih ada yang perlu kita tes lagi ya teman-teman. Jangan langsung buru-buru di rakit terus kasih user ya. Biasakanlah kita lakukan tes ulang ya, atau pengecekan ulang. Nah, ini saya lakukan pengetesan untuk pengecasannya, minimal itu nambah 1% kalau untuk pengecasan. Yang kedua, kita bisa lakukan untuk menontonnya, menonton YouTube atau Facebook atau TikTok ya. Maksudnya biar tahu ya boros enggaknya. Ini kita cas
Sekarang 53% ya. Kemudian kita tunggu ya, kita tunggu beberapa detik ya, per menit ya. Kalau nambah 1% berarti itu normal ya teman-teman, nggak perlu sampai 1% ya. Aduh, maaf ya, agak berisik ini. Jadi nggak perlu nunggu untuk full 100%. Minimal kalau untuk pengecasan itu nambah 1%, berarti itu sudah tergolong normal ya, karena menambah ya. Dengan arti itu nggak lama ya teman-teman. Tapi kalau lama banget cuma nambah 1%, itu pun juga nggak normal ya. Jadi kita harus pintar-pintar analisa dan kira-kira ya, mengira-ngira itu normal nggak ya. Sekarang sudah 54 ya, ini baru sebentar, berarti untuk pengecasan normal ya, nggak ada kendala. Tinggal kita rakit ya, kita rakit dulu. Nah, untuk baterai yang saya pakai ini baterai ori 99 ya, tetapi bukan ori 100% ya. Perlu diperhatikan, ini ori 99 alias KW. Kalau baterai kayak gini ori, walaupun namanya ori, itu tetap bukan ori ya. Ori itu pasti 100% ya kalau ori ya. Tapi ini ori 99 ya, berarti KW ya. Oke, kita rakit-rakit dulu ya. Kita pasang bautnya. Nah, kalau ada wadah itu kan nggak bercecerannya bautnya ya. Kalau memang ada yang hilang ya tinggal kita ganti ya. Jangan dibiarkan melompong atau bolong gitu ya. Kasihan usernya kalau ada kendala atau lepas kancingnya atau soketnya kan, kalau nggak ngepres nanti bisa lepas ya. Kalau misalkan jatuh walaupun nggak tinggi itu bisa mempengaruhi ya. Mari kita tutup ini ya, tutup belakangnya. Untuk memasangnya itu dari atas dulu ya. Dan ini kita lakukan pengepresan ya, kita press hati-hati terutama di bagian bawah ya, karena fleksibel LCD itu di bagian bawah ya, jadi juga harus hati-hati ya. Ini coba kita hidupkan dulu. Nah, ini baterainya seperti ini ya, ini baterai ori 99 ya. Kalau bentuknya mirip ya, cuman mungkin rangkaiannya beda ya, rangkaiannya beda. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu sampai ke menu. Berarti memang jelas baterai ya kalau seperti ini ya. Nah, untuk kasus-kasus lain teman-teman bisa nulis di kolom komentar ya, kita bisa saling share atau saling bagi-bagi ilmu ya, bagi-bagi teori juga ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kalau ada yang salah juga maaf ya, kalau bisa teman-teman bisa ngingetin saya ya kalau ada yang salah. Ini Smart 5 ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya ya, video-video menarik. Sampai jumpa, salam Paijo.